Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda dan renungan Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, tanamkanlah dalam diriku kesadaran akan kasih-Mu yang mengatasi segala dosa dan kelemahanku. Semoga aku beroleh kekuatan untuk selalu berbuat baik kepadamu, seperti Musa yang selalu dekat padamu. Berkatilah hidupku dan keluargaku, serta semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Yesaya bab 55 ayat 6 sampai ayat 9. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, maka Tuhan akan mengasihaninya. Sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Kebesarannya tidak terselami. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Bacaan kedua dikutip dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 20c sampai ayat 24,
dan ayat 27a. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, bukalah hati kami, sehingga kami memperhatikan sabda Putra-Mu. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik anggur itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama. Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan pada bacaan pada pagi hari menggambarkan kerajaan surga dan prinsip-prinsip yang berlaku di dalamnya. Majikan rumah dalam perumpamaan ini mewakili Allah, sedangkan pekerja-pekerja yang disewa mewakili orang-orang yang memasuki kerajaan surga. Perumpamaan mengajarkan beberapa hal kurang lebih sebagai berikut. Pertama,
Kebijaksanaan dan belas kasihan Allah adalah majikan rumah itu menunjukkan kebijaksanaan dan belas kasihannya dengan memberikan pekerjaan kepada mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Meskipun mereka datang terlambat, mereka masih diberikan kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak. Ini mencerminkan karakter Allah yang adil dan murah hati, bahwa Dia memberikan kesempatan dan berkat-Nya kepada semua orang tanpa memandang latar belakang atau prestasi mereka. Kedua, kesetiaan dan kerendahan hati. Meskipun beberapa pekerja-pekerja lebih lama daripada yang lain, mereka tidak meminta lebih banyak upah. Mereka menerima upah yang telah disepakati dengan pemilik kebun. Hal ini mengajarkan kepada kita pentingnya memiliki sikap kerendahan hati, bukan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, atau mempersalahkan apa yang kita peroleh. Kita harus setia dalam mengerjakan tugas kita tanpa mengharapkan penghargaan yang lebih tinggi dari orang lain. Yang ketiga, prinsip kerajaan yang berbeda. Perumpamaan ini menggambarkan prinsip kerajaan Allah yang seringkali berbeda dengan prinsip dunia. Di dunia, orang seringkali mengukur nilai seseorang berdasarkan prestasi atau waktu yang dihabiskan dalam bekerja. Tetapi dalam kerajaan Allah, Allah melihat hati dan motivasi kita dalam melayaninya. Dia memberikan hadiah dan penghargaan yang adil sesuai dengan kasih-Nya, bukan berdasar apa yang bisa kita lakukan. Pesan yang terkandung dalam perumpamaan ini adalah pentingnya menghindari rasa iri hati, kecemburuan, dan sikap kompetitif yang berlebihan dalam hidup kita. Sebagai umat Kristus, kita harus menghargai setiap orang sebagai anak-anak Allah yang sama-sama dihargai oleh-Nya. Tak ada ruang untuk merasa lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain. Selain itu, perumpamaan ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Kita tidak boleh melayani Allah hanya dengan tujuan memperoleh pahala atau upahnya, tetapi dengan sukacita dan kasih yang tulus. Tuhan melihat hati kita dan menghargai motivasi kita yang murni dalam melayaninya. Dalam konteks perumpamaan ini, Yesus juga mengajarkan bahwa kerajaan Allah adalah tentang anugerah-Nya yang melimpah. Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada siapapun yang mau menerimanya, tanpa memandang latar belakang, usia, atau jasa yang mereka lakukan. Keadilan-Nya tidak didasarkan pada konsep manusia tentang keadilan, tetapi didasarkan pada kasih karunia dan kehendak-Nya. Melalui perumpamaan ini pula, Yesus mengajak kita untuk mengenali dan menghargai karunia-Nya dalam hidup kita. Kita tidak berhak mengklaim atau mengukur karunia-Nya, tetapi kita harus bersyukur dan hidup dengan penuh rasa syukur atas karunia-Nya yang luar biasa. Renungan ini juga mengajak kita untuk memiliki sikap yang rendah hati, terima kasih, dan bersyukur atas karunia-Nya. Kita tidak perlu merasa iri atau membandingkan diri dengan orang lain, tetapi kita harus menghormati dan mengasihi sesama, dan hidup dalam pengertian bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Dengan rendah hati, mari kita melayani Tuhan dengan sukacita, dan menjalani hidup kita dengan cermin kasih dan kemurahan hati-Nya kepada orang lain. Kesetiaan kita dalam mengerjakan tugas-tugas kecil yang diberikan oleh Allah tidak luput dari perhatiannya. Allah melihat hati kita dan memberikan penghargaannya kepada setiap orang yang setia dan taat kepadanya. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi kita perlu tetap setia dalam melayani Allah dalam segala situasi dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Tetap semangat, selamat berkarya,
Sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.